sekitar jam berapa sih Bang? Udah lagi? Jam 2 rencana besok. Kemudian di Tangerang jam 10 pagi pemeriksaan terhadap Dodi. Dan kita akan menyurat minta SP2HP terhadap laporannya Agus terhadap 4 orang tersebut untuk terus ditindaklanjuti. Oke. Menyangkut ini perkara ini, dulu yang paling banyak ngomporin masalah NTT ini adalah si Cowboy Cengeng. Nah, kemudian si kura-kura ninja. Pada kenyataannya kami meragukan kura-kura ninja itu adalah doktor. Karena ada indikasi S1-nya ijazahnya itu adalah palsu. Ya, ada yang mengaku dibeli seharga 25 juta. Kami curiga, kenapa? Karena masa ada seorang dokter bisa berperilaku brutal di hadapan hakim. Seperti tidak tahu sidang dan seperti tidak pernah bersidang gitu, ya. Nah, di sini dia adalah mantan wartawan yang dia pikir mungkin selama ini membuat kantor pengacara, dia pikir yang penting modal sarjana, modal bebas atau KTA, tapi memang kepribadian karakter itu harus diutamakan. Nah, kalau seorang dokter itu butuh perenungan, butuh kebijakan, kebajikan, dan juga butuh kedewasaan. Nah, cara pandangnya bisa berpikir 2-3 kali, dicari mana yang bermanfaat, manapun yang mudarat. Dia bisa membedakan dengan perenungan, dengan nyata, dengan akal pikiran yang jernih, bisa menguraikan sesuatu persoalan yang kecil jangan dibesar-besarkan, yang besar jangan terlalu dikecilkan. Tapi itu namanya wise, bijaksana, ya, nah, matang dan dewasa. Nah, kalau seorang dokter tidak memiliki seperti itu, kita juga curiga bahwa ada oknum kura-kura ninja yang sekolahnya di mana, itu yang kita ragukan. Jangan sampai dia cuma sampai pintu gerbang, kata anggota DPR. Jadi hanya membeli surat. Oleh karena itu minta kepolisian untuk mengusut tuntas laporan kami terhadap kaitan dugaan pengacara-pengacara yang sekolahnya atau ijazahnya dibeli. Oleh karena itu kami terus membela kaum lemah, mengejar sampai kapanpun, terutama tim lawyer donatur. Kalau terbukti donaturnya itu yang cuma nyumbang 100.000, 200.000, kemudian menggugat Agus, kurang kerjaan, katanya adalah KD, udah 2 investigasi. Dan mereka mengakui bahwa tidak pernah menandatangani. Nanti kita bisa post lapor tentang tanda tangan, apakah itu dipalsukan atau diwakili atau apa. Yang jelas mereka direpotkan oleh PB yang terlalu berani dan hanya membuat ini sebagai permainan, menggugat Agus, melaporkan pidana Agus. Cepat ya laporannya Agus, silahkan. Dituduh katanya Agus menggelapkan uang apa? Dia disumbangkan. Uang itu masuk ke rekening Agus. Sampai sekarang Agus tidak menerima manfaat daripada itu, tapi justru dipermain, diserahkan ke orang lain dan diolok-olok seolah-olah bahwa kalau mereka kalah akan mengembalikan uang itu. Harusnya mereka pakai uang pribadi, kalau menang baru ambil uang menggantikan uang mereka. Agus tidak pernah menerima manfaat dari uang itu, dan uang itu ada bukan gara-gara Denny Sumargo maupun Nopi, tapi gara-gara ada orang buta. Orang membantu Agus yang buta, bukan gara-gara membantu atau Denny Sumargo yang akan menghabiskan uang-uang itu dengan menyerahkan ke daerah bencana lain atau penerima manfaat lainnya yang tidak ada kaitannya dengan yayasan bencana alam maupun dengan yayasan disabilitas buta. Perihal kemarin kan sempat ada Bang Sogi dan Bang Desyo mengatakan bahwa